penyidikan dugaan korupsi di Penajam Pasir Utara. Ternyata ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Bupati Nonaktif Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Masud kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Temuan baru KPK mengungkapkan ada dugaan perbuatan pidana lain selama Abdul menjabat sebagai bupati. Dikutip dari tribunnews.com, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan penjelasan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 1 Agustus 2022. Dugaan kasus lain ini membuat Abdul untuk kedua kalinya berstatus sebagai tersangka. Kali ini, Abdul terjerat dugaan kasus penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di perusahaan umum daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2019 hingga 2021. Hal itu Abdul lakukan saat masih menjabat sebagai Bupati PPU. Ali membeberkan temuan dugaan kasus ini selama proses penyidikan perkara dugaan suap terdakwa Abdul Ghafur Masud. Sebelumnya politisi Partai Demokrat itu menjadi terdakwa perkara suap proyek dan perizinan. Ia menjadi tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU. Diketahui daerah itu menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dalam kasus terbaru ini, selain Abdul ada dua tersangka lainnya, yakni mantan Direktur Perumda Benuo Taka Haryanto dan Bendahara Perumda Benuo Taka Karim Abidin. Kendati begitu, Ali belum menjelaskan secara lengkap terkait sosok para tersangka. Dikatakannya pengungkapan tersangka dan dasar hukumnya dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Ini sebagai pengembangan ya, sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang ya di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kemudian kami menemukan ternyata ada dugaan penyalahgunaan wewenang ya. Dan kemudian terkait penyertaan modal. Jadi di perusahaan umum daerah di Perumda di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2019-2021. Saat ini kami sudah masuk ke proses penyidikan. Kami telah mengumpulkan alat bukti, memeriksa juga sejumlah saksi. Yang pasti ketika kami sampaikan kegiatan penyidikan sudah ada tersangkanya. Tetapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena pengumpulan bukti masih terus dilakukan. Ketika nanti penyidikan cukup, pasti kami akan sampaikan ya kepada teman-teman konstruksi perkaranya, kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi terus kami periksa ya di Kalimantan Timur. Dan tentu kesempatan ini kami sampaikan menghimbau kepada para saksi agar kooperatif hadir dan kemudian menyampaikan apa yang ia ketahui di depan tim penyidik KPK. Dan kami juga mengajak masyarakat agar memantau, mengawasi, mengawal kegiatan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.